Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan pemertahanannya bagi generasi muda. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya bahasa Indonesia, berkembang seiring berlakunya IYD. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa berperan sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendirinya. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang resmi di seluruh Indonesia. Bahasa ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan dalam penyiaran media elektronik maupun digital. Kita mengenal 2 khas bahasa Indonesia, yaitu yang pertama bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk keperluan penulisan buku dan surat kabar, serta untuk siaran berita televisi maupun radio. Bahasa Indonesia baku jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagian besar terbatas pada kegiatan atau aktivitas formal. Kemudian daripada itu, bahasa Indonesia tidak baku atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia lisan yang cukup berbeda atau jauh dari bahasa Indonesia baku, baik dalam tata bahasa maupun kosakata. Hal ini disebabkan karena orang Indonesia cenderung menggabungkan aspek asing ataupun bahasa daerah itu sendiri. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bali, dengan bahasa Indonesia. Dan hal tersebut menghasilkan beberapa dialog bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Dan fenomena ini diperkuat dengan penggunaan bahasa gaul bahasa Indonesia yang biasanya khusus terjadi dan ada di perkotaan. Nah, bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi, yaitu sebagai pertama, bahasa Indonesia, bahasa resmi penyetaraan yang artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu pendidikan yang artinya di Indonesia kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Kemudian yang ketiga, sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Artinya, dalam hal ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung nasional kepentingan pemerintahan yang lainnya. Yang keempat yaitu sebagai bahasa media massa, artinya penyampaian berita-berita media massa juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian bahasa baku. Dan yang kelima yaitu bahasa pengembangan dan bahasa pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa bahasa Indonesia perlu dilestarikan? Karena bahasa Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, maka akan dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan semakin terbawa arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan.
sehingga merupakan bahasa Indonesia, bahasa menjadi bahasa sebuah alat nomor satu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia juga harus dilestarikan dan dijaga. Karena bahasa Indonesia merupakan identitas masyarakat dari keragaman bahasa dari tiap daerah, pelestariannya juga harus dilestarikan. Agar bahasa Indonesia tidak terdeteksi oleh bahasa asing, sekarang kita sering melihat bahwa banyak orang di luar sana yang ogah berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, atau seringkali bicara dengan menggunakan bahasa Indonesia campuran dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Di masyarakat sekarang, bahasa Inggris menjadi ukuran yang paling top, yang tertinggi dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya dalam kehidupan di dalam masyarakat. Namun, sebenarnya sah-sah saja menggunakan bahasa campuran di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan ungkapan bahwa kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa peran generasi muda sangat penting dalam melestarikan bahasa Indonesia? Sebab generasi muda merupakan generasi yang sangat berpengaruh untuk bergenerasi bangsa, di mana generasi muda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan dalam suatu bangsa. Bahkan generasi muda selalu didefinisikan atau sering dijuluki sebagai agent of change atau agen perubahan dan menjadi harapan para generasi terdahulu. Untuk itu, di dalam hal ini, terlestarinya bahasa Indonesia tidak terlepas dari tangan para generasi muda. Peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menghindari porsi penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Seringkali kita hanya menggunakan bahasa Indonesia di kegiatan-kegiatan resmi, misalnya kegiatan seminar, kegiatan workshop, atau bahkan kita hanya menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan perguruan tinggi. Seringkali di dalam percakapan sehari-hari kita hanya menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah kita sendiri dan merupakan bahasa Indonesia. Peran yang kedua yaitu mempengaruhi bahasa Indonesia dan perkembangannya. Artinya, belajar bahasa Indonesia tidak hanya melalui lingkungan sekolah atau lingkungan perguruan tinggi. Namun, sebagai generasi muda, kita juga harus belajar bahasa Indonesia secara otodidak dan mengikuti perkembangannya melalui media elektronik maupun media buku. Peran yang ketiga, generasi muda dapat mengikuti berbagai perlombaan pelatihan dan seminar, yaitu artinya untuk mengikuti kemampuan berbahasa Indonesia dan semakin tahu akan bahasa Indonesia itu sendiri. Generasi muda dapat mengikuti berbagai perlombaan, pelatihan, dan seminar tentang bahasa Indonesia. Sehingga dengan demikian semakin memperkaya ilmu tentang bahasa Indonesia. Peran yang keempat, meningkatkan porsi penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari. Artinya, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di lingkungan sekolah maupun lingkungan perguruan tinggi, ataupun hanya digunakan dalam aktivitas atau kegiatan resmi. Namun, bahasa Indonesia juga harus dibiasakan digunakan di dalam percakapan sehari-hari. Kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sudah sepatutnya bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan dengan gaya bicara kebarat-baratan atau dianggap tren ataupun gaul. Bahasa tersebut sudah jelas berbeda dengan tata krama
maupun aturan moral dari budaya Indonesia. Rasa kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia terletak pada dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan masyarakat dan berbangsa Indonesia. Artinya, kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Artinya, mari lestarikan budaya Indonesia.